tidak bisa diselesaikan dengan logika proporsional diselesaikan dengan logika predikat, terutama pernyataan dalam argumen yang memiliki kata semua, ada, dan arti lain yang mirip. Logika predikat merupakan pengembangan logika proporsional dengan masalah pengkuantoran dan menambah istilah-istilah baru, misalnya universe of discourse, term kuantor, dan sebagainya. Semua yang dimiliki oleh logika proporsional tetap digunakan oleh logika predikat. Misalnya perangkai, hanya yang dirangkaikan sekarang adalah fungsi proporsional atau disebut fungsi saja. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 231010640 sebagai pemateri kedua. Baik, saya akan menjelaskan beberapa contoh yang dimana alasan mengapa logika predikat digunakan. Baik, di layar ada 3 kalimat. Yang pertama, semua mahasiswa pasti pandai, Badu seorang mahasiswa, dan Badu pasti pandai. Selanjutnya kita tentukan dulu premis-premisnya. Kalimat A itu sebagai premis 1, kalimat B sebagai premis 2, dan C sebagai kesimpulan. Jadi dalam bentuk ekspresi logika akan menjadi A dan B maka C. Dalam bentuk ekspresi logika di atas, tidak ada hukum-hukum logika proporsional yang dapat digunakan untuk membuktikan validitas argumen tersebut karena tidak ada yang mampu menghubungkan antara ketiga proposisi yang digunakan di atas, atau tidak mungkin suatu kesimpulan yang berbeda dapat dihasilkan dari premis-premis yang berbeda. Dengan kata lain, tidak mungkin suatu kesimpulan berupa C dapat dihasilkan dari premis A dan premis B. Dalam logika proporsional, sudah diketahui bahwa kesimpulan harus diambil atau berasal dari premis-premisnya, atau proposisi kesimpulan harus diambil dari proposisi-proposisi pada premis, dan kesimpulan yang bernilai benar harus diambilkan dari premis-premis yang bernilai benar pula. Walaupun diketahui bahwa ketika proposisi tersebut berhubungan erat, premis 1 hanya berhubungan dengan mahasiswa, sedangkan premis 2 dan kesimpulan berhubungan dengan mahasiswa bernama Badu. Tentu saja hubungannya tetap ada, dan ketika pernyataan di atas tetap membutuhkan 3 huruf untuk menyimbolkannya. Baik, melangkah ke contoh selanjutnya. Di layar ada 3 proposisi. Yang pertama, jika Badu seorang mahasiswa, maka ia pasti pandai. Yang kedua, Dewi seorang mahasiswa. Yang ketiga, dengan demikian ia pasti pandai. Siapakah ia yang berada pada kesimpulan? Apakah Badu atau Dewi? Kalau premis 1 diubah menjadi jika Dewi seorang mahasiswa, maka ia pasti pandai. Maka tentu saja pernyataan tersebut sudah tepat. Akan tetapi, argumen tersebut menunjuk pada 2 mahasiswa, yakni Badu dan Dewi, sehingga kata ia sebagai kata ganti tunggal tidak bisa berperan dengan tepat karena bisa berarti Badu dan bisa juga Dewi. Jadi, suatu argumen yang sangat kuat logikanya memang ada yang tidak bisa ditangani oleh logika proporsional. Oleh karena itu, logika proporsional dikembangkan menjadi logika predikat atau predikat logik atau kalkulus predikat, atau secara lengkap first order predikat logik. Untuk mencari kesamaan antara pernyataan dalam argumen dalam logika predikat, diperlukan sesuatu yang mampu menghubungkannya. Pada contoh yang terakhir, penghubung antara Badu dan Dewi adalah keduanya mahasiswa. Selain mengidentifikasi individu-individunya, yakni Badu dan Dewi, juga akan dicari properti dan predikatnya. Ini merupakan langkah awal logika predikat sebelum membuktikan validitasnya.
Secara umum, predikat digunakan untuk menjelaskan properti, yakni hubungan antara individu-individu. Dalam logika proposisional akan dipecah menjadi dua pernyataan, yakni Badu berpacaran dan Dewi berpacaran. Kedua pernyataan tersebut akan menjadi aneh karena jelas maksudnya tidak seperti itu. Di sini diketahui dengan siapa Budi atau Dewi berpacaran. Padahal pada pernyataan awal dengan jelas diketahui bahwa yang berpacaran adalah Badu dan Dewi atau Dewi dengan Badu. Dengan logika predikat, kata berpacaran pada contoh di atas merupakan predikat, sedangkan individu-individu yang berupa entitas yang dihubungkan dengan predikat tersebut, yakni Badu dan Dewi tersebut tem. Tem pada logika predikat berfungsi sama seperti kata benda, non pada bahasa Inggris. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Langsung saja, satu bagian yang penting dari logika predikat adalah fungsi proporsional. Proportional function atau cukup disebut fungsi saja. Fungsi berperan penting sewaktu menggunakan persamaan-persamaan karena bertugas persis seperti variabel. Proporsional karena ialah yang dirangkai dengan perangkai logika dan kemudian membentuk ekspresi logika dari yang rumit sampai yang sederhana dan digunakan sebagai bahan untuk dimanipulasi secara matematis. Sekian dari saya, selanjutkan pemateri selanjutnya. Kontur universal atau kontur umum. Pernyataan dengan kontur universal ditandai dengan penggunaan kata setiap atau semua. Simbol operator logika untuk kontur universal seperti huruf A yang dicerminkan secara horizontal yaitu V. Notasi Vx dibaca untuk semua X atau untuk setiap X. Pernyataan berkontur universal dengan kalimat terbuka Px disimbolkan dalam Vx Px. Misalkan dalam sebuah pernyataan terbuka Px adalah pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Pernyataan majemuk berkontur universal menjadi semua pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Adanya kata semua pada sebuah pernyataan menjadi karakteristik dari pernyataan kontur universal. Contoh lain pernyataan dengan kontur universal. Yang pertama, semua siswa memakai seragam dengan rapi. Yang kedua, setiap benda langit yang bercahaya disebut bintang. Yang ketiga, tiap-tiap anak memiliki seorang ibu kandung. Adapun kontur eksistensial atau kontur khusus. Sebuah pernyataan dengan kontur eksistensial memiliki karakteristik adanya kata ada, beberapa, terdapat, atau kata-kata yang semakna lainnya. Simbol operator logika untuk kontur universal seperti huruf E yang dicerminkan secara vertikal yaitu 3. Notasi 3x dapat dibaca sebagai ada nilai x, beberapa nilai x, atau terdapat nilai x. Pernyataan berkontur eksistensial dengan kalimat terbuka Px disimbolkan dalam 3x Px. Perhatikan kembali sebuah pernyataan terbuka Px adalah pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Pernyataan berkontur eksistensial menjadi beberapa pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Kata beberapa pada sebuah pernyataan menjadi karakteristik dari pernyataan dengan kontur eksistensial. Contoh lain, pernyataan dengan kontur eksistensial. Yang pertama, ada bunga mawar yang berwarna putih. Yang kedua, beberapa rumah. Perhatikan kembali sebuah pernyataan terbuka Px adalah pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Pernyataan berkontur eksistensial menjadi beberapa pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Kata beberapa sebuah pernyataan menjadi karakteristik dari pernyataan dengan kontur eksistensial. Contoh lain, pernyataan dengan kontur eksistensial. Yang pertama, ada bunga mawar yang berwarna putih. Yang kedua, beberapa rumah memiliki banyak jendela.
Ketiga, terdapat bilangan asli X yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 2X min 3 lebih kecil daripada 0.